Kuria hinarga ni Tuhanta kata ni nebata nagabe hagolukan na ipondo subata bani minggu pesta seksi wanita sekaligus ulang tahun seksi wanita GKPS Napa Onom Pulu Sadakon yang dirangkaikan dengan Hari Internasional Perempuan Sedunia tanggal 8 Maret lalu, terambil humbani buku podah. Nasiam Bapa membasahon ayat genap, hanami inang holi dalam hal ini inang seluruh perempuan, Bapa seluruh pria, membasahon ayat fisik podah opat ayat 10 lalu das kubani 20 pitu sonon ma isobut ijai pukah nasiam Bapa ma. Tapi dalam nihalak parpitor songon sinaltal sogot-sogot lambing torang marsinondang paima tongahari. Ale anakku parimbagas kon mahataku bani sahapku ma pateleng tinggolmu. Tongon hagaluhan duai bani najupahanai tambar bani haganup akulane. Tang si pengunan jaga maurmu ay hunjai do luar haguluhan. Ambukon ma humbab pamangan si parladung anjaha sahat namar putor-putor dauh ma ai humbab. Pitor ma panonggor ni matamu kulobe anja depak lobe ma akkawahmu. Pardiatei hon ma panlakkah ninahimu ase terjamin ganuk dalan. Riap kita ganuk ulang ma manlembang kusiamun atap kusiam bilo pasurut manahemu bani aja. Si barjai madas ni martuah mahalak nama nangihon kata ni nebata anjaka nama rimbagas kosi. Amin. Shalom mahubata ganupan inang Bapa. Terima kasih mah hita ganupan kuria hinarga ni nebata buku podah on aima buku na ituliskon ni Raja Salomo. Kita tahu Raja Salomo adalah raja na paling berhikmat atau yang menerima hikmat hapentaran na kumbani nebata. Ilobe ni teksta oni sobuddo tidak ada seorang raja pun yang pernah ada di bumi ini yang menerima hikmat kumbani naibata. Ilobe ini atap ipudini das kubani panorang sonari. Karena itu Raja Salomo ingin mewariskan hikmat itu. Kubani jolmain, kubani generasi ku generasi, das kubani hita panorang on. Halaniai igambarkon Raja Salomo do dirini songon sadakalak bapa nama bodahi nyombahni. Halaniai bani kita podah bue itu mang adong kata ale anakku. Parimbagas-kon ma podah ni bapamu, parukur-kon ma podah ni inang. Kuria hinarga ni Tuhanta isobut bani ambilanta on homa seluruh kitab podah dia itu sungguh-sungguh ingin mengatakan bahwa hikmat itu adalah lebih berharga dari seluruh apapun harta di dunia ini. Kalau kita menginginkan emas, kalau kita menginginkan deposito, kalau kita menginginkan banyak tanah, kalau kita menginginkan kuasa, kalau kita menginginkan kekayaan, tapi di atas semua itu sesungguhnya adalah ketika kita bisa mendapatkan hikmat. Atape anggoi sobut bani ambilanta adalah hapitoron juga isobut hapentaran. Habotohon humbani Tuhan. Jadi hikmat tidak pernah bisa didapat dari dunia ini. Emas bisa dari dunia, kekayaan bisa dari dunia. Tapi hikmat sama sekali tidak bisa didapat dari dunia, tapi bisa didapat di dunia. Jadi beda ya. Hikmat tidak bisa didapat dari dunia, tapi hikmat bisa didapat di dunia ini.
Halanyai do sesahon ijon bani lobe ni teks tateri. Sari mah hikmat atau hokmah ai isobut bani ambilanta ijon agak silau jadi nggak bisa kelihatan ya. Iya. Sari mah hikmat nini bani ambilanta ijon adalah humbani Tuhan naibata humbani ganuk artamu. Jadi melalui seluruh apa yang kita punya firman ini mau mengatakan carilah hikmat, dapatkanlah hikmat. Apapun yang kita miliki itu baik, tetapi biar semua itu untuk mendapatkan hikmat. Hikmat hanya ada dari Tuhan. Nini bani podah siah ai. Mulani kapentaron adalah takut akan Tuhan. Humbani pamangan ni Jakobado. Permulaan hikmat. Jadi hanya dari Tuhan kita bisa mendapatkan hikmat. Jadi orang yang berhikmat itu adalah orang yang sungguh mendapatkannya dari Tuhan. Itu berarti tidak mungkin berhikmat tanpa hidup dalam kedekatan dengan Tuhannya. Aina perlu be. Napa dua kona sikol sebuton marhite teksta on adalah nini bahwa orang yang berhikmat dengan orang yang tidak berhikmat nyata sekali. Mari kita perhatikan nini bani ambilanta ayat 10 alu. Tapi dalam nikalak parpitor songon sinalsal sogot-sogot do lambin torang marsinondang bani tongah paima tongah ari. Dalam nihalak perjahat lotir do seng iboto sidia ija partol sua. Jadi ada dua hal. Orang parpitor yang mempunyai hikmat nini ijon adalah makin lama makin terang. Isobut ijai seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Anggo bahasa si malungun isobut ijai tene sinalsal sogot-sogot lambin torang marsinondang paima tengah hari. Sinalsal sogot-sogot lambin torang sampai tengah hari. Bahasa Indonesia cahaya fajar yang kian bertambah sampai rembang tengah hari. Jadi cahayanya adalah dari pagi. Mungkin jam 5 anggo bata ijon di Jakarta mungkin jam 4 itu adalah anggo isobut sinalsal fajar. Dia masih remang-remang. Anggo bahasa Simalungun isobut anggo jam 5 ay mulai maadong cahaya tapi merlangat-langat ope. Masih kabur. Tetapi cahaya itu makin terang sampai tengah hari. Artinya makin bersinar tengah hari jam 12. Begitu jam 12 adalah sangat puncaknya. Dopkosi jam 12 pastilah redup. Karena itu cahaya orang benar tidak disebutkan dari pagi sampai sore. Kalau dari pagi sampai sore itu berarti bisa bercahaya tapi juga nanti akan menurun. Langsung naik isobut. Tetapi cahaya orang benar yang mempunyai hikmat jalannya adalah humbani marlangat-langat ope desku bani tengah hari. Jadi yang godong halak makatahon hidup ini songon roda pada tido sahali atas sahali itoru. Onda. Hidup orang beriman makin lama dia makin bercahaya, makin lama dia makin tinggi, makin lama dia makin naik. Grafik hidupnya, cahayanya, pekerjaan baik yang dilakukan makin lama makin tinggi. Itulah hidup orang berhikmat. Jadi kadang-kadang anggo sangga dong duit bercahaya kosiboritan redup bulan anggo minggu wanita sonon jenges-jenges kita tene pulang minggu wanita besut koma enggak gitu yang disebut. Tetapi yang disebut di sini mungkin kita dimulai kembali marlangat-langat masih gelap tapi makin lama makin terang. Saya suka sekali tadi dengan doa itu.
Tuhan ajar kami sungguh-sungguh makin lama hidup. Makanya orang beriman dikatakan makin tinggi naiknya. Tidak ke bawah menukik. Tapi hidupnya cahayanya makin lama makin terang. Sebaliknya orang yang tidak berhikmat Nini Ijon. Mudah-mudahan kita bisa lihat. Lotirdo seng iboto ija ianan partolsuan. Lotir gelap tak ada cahaya. Saudaraku yang kekasih, anggo isobut lotir gelap sungguh-sungguh sangat gelap. Dan tidak tahu dia bahwa yang dia lakukan sudah partolsuan. Dia tidak sadar apa yang dia lakukan itu sudah menjadi batu sandungan. Itulah yang dikatakan melalui ambilan Partongguanta Galatia. Bukankah Paulus sebelum dirinya menjadi rasul dia adalah Saulus? Yang dengan gigihnya dia melakukan pembunuhan demi agama Yahudi. Demi suku Yahudi. Siapapun yang berani mengkhianati Yahudi masuk menjadi Kristen, dia bunuh. Partolsuan doai ilobe ni Tuhanta. Tapi dia pikir dia sudah melakukan yang benar. Ternyata yang dia lakukan salah. Jadi ada banyak orang berpikir dia melakukan benar tanpa hikmat. Tanpa hikmat adalah jangan-jangan kita pun gak tahu bahwa kita sudah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itulah perlu hikmat. Saudaraku yang kedua yang mau dikatakan adalah bahwa anggo siang itu bisa diukur, terang itu bisa diukur, gelap tidak. Gelap itu gak bisa dipindah. Kalau terang bisa dipindah. Bawa aja misalnya golap di rumah tak bawa lilin atau hidupkan lilin, gelap kalah. Tak bisa gelap kita pindah. Yang bisa kita pindah terang. Kalau boleh mengambil ilustrasi, pernah katanya bercerita atau bercengkerama bertemu matahari dengan goa. Goa apa gua? Yang mana pun jadi teni asal Marsya Rusa kita. Gua atau goa. Ketika itu matahari dan goa mengatakan, ya kita kawan tapi kita selama ini tak pernah saling berkunjung. Ini karena itu matahari mengundang goa datang ke matahari, mendekat ke rumah matahari. Dan ketika goa itu yang selama ini gelap gulita di dalam goa atau dalam gua, dia kaget melihat dekat dengan matahari. Kenapa begitu berwarna-warni? Mengapa begitu indahnya pemandangan? Mengapa begitu indahnya apa yang bisa kelihatan? Di dalam goa nggak ada apa-apa. Golap lotir tumang nini goa. Dia betul-betul terpesona melihat ketika dia datang kepada matahari sang sumber terang. Tetapi untuk balas budi tiba-tiba dia katakan juga, suatu saat datanglah ke tempatku nini goa mahubani matahari. Ini pastilah cerita hoax nih, karena nggak mungkin matahari masuk ke goa. Tapi aku harus katakan namanya pun ilustrasi kan nah itu ini. Iya. Karena itu datanglah matahari ke dalam goa. Apa yang terjadi? Goa itu menjadi terang. Kelihatanlah di sana ada banyak sekali begitu indahnya di dalam goa. Ketika matahari datang ke dalam goa. Saudaraku, goa kaget. Kenapa seindah ini ternyata tempatku tapi tidak bisa kulihat? Iya. Karena memang gelap tak bisa melihat apa-apa. Kita ganupan hinargani Kristus Yesus. Kita tidak tahu betapa Tuhan membuat kita begitu di tempat bahagia. Kita sering tidak sadar hidup kita ini begitu luar biasa diciptakan Tuhan. Tapi kalau ni golap ni pikiran, tapi kalau ni langongga roh kita hubani Kristus sang sumber cahaya sejati itu. Kita berpikir selalu hidup ini terlalu sakit, terlalu pedih, terlalu berat. Padahal sering sekali hidup kita luar biasa dikasih Tuhan. Kita inangon. Ya kan?
Kita bisa masak, nyuci, bisa juga ngajar, bisa jadi dokter, bisa jadi presiden. Anggota si Bapak kalau dia katakanlah di kantor, belum tentu bisa masak mereka. Kerja di kantor disuruh belum tentu bisa ngepel mereka. Mengerjakan yang kita kerjakan, seberat yang kita kerjakan. Mungkin, belum tentu bisa. Tetapi ketika di dalam Kristus, saudaraku, bukankah kita juga inang tidak sadar kehebatan kita? Kita sering diciptakan Tuhan sebetulnya seperti smartphone. Tetapi yang terjadi kita hanya menjadi stupid phone. Betul nasiam do stupid phone. Ada sekarang handphone stupid phone yang bisa hanya menelepon dan SMS. Ya kan? Gak bisa dia WA, gak bisa dia Facebook. Ada HP itu 200.000 bisa. Hanya bisa untuk telepon dan SMS. Tuhan padahal menciptakan kita mungkin seperti smartphone. Di sana kita bisa WA, di sana kita bisa main game, di sana kita ada banyak aplikasi dalam smartphone kita. Di sana Bible ada, di sana buku doding ada, di sana game ada. Kita mau bertanya tentang apapun bisa di smartphone kita. Banyak aplikasi. Bapak Ibu, bukankah hidup kita ini Tuhan berikan banyak aplikasi, tetapi yang sering kita pakai hanya mulut kita. Yang kita pakai hanya mulut dan tangan kita dan kaki kita mungkin. Tuhan ciptakan kita smartphone, tetapi akhirnya kita menjadi stupid phone saja. Hanya marsaha bilang binoto agiaka, tangan di dasa pakon naheni. Tuhan kasih kuping, Tuhan kasih hobi, Tuhan kasih talenta, Tuhan kasih pikiran, Tuhan kasih kekayaan, Tuhan kasih kesehatan. Ada banyak aplikasi dalam diri kita yang mungkin kalau bisa kita buat optimal bersama dengan Roh Kudus. Luar biasa apa yang Tuhan kerjakan melalui hidup kita. Amin Ibu Bapak. Marilah datang kepada Tuhan meminta hikmat. Selanjutnya isobut ijonte. Bagaimana orang bisa mendapatkan hikmat itu? Teksta on jujur sekali betapa luar biasanya. Tuhan menolong kita di Minggu Pesta Wanita ke-61 ini. Agar kita bisa mendapatkan hikmat itu. Agar kita bisa sungguh mendapatkan haukuron kebijakan nakumbadi Tuhan. Yang pertama katanya di sana adalah isobut baniam bilanta, pateleng ma pinggolmu, parimbagaskan mahataku ayat 20. Ale anakku, parimbagaskan mahataku, bani sahabku ma pateleng pinggolmu. Pateleng ma pinggolmu, bani sahab nih Tuhan, bani kata nih Tuhan untuk firman Tuhan. Tapi bukan berhenti di sana. Tetapi nini parimbagas kon maai ibagas ukurmu. Bahasa Indonesia, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu. Jadi langkah pertama, dengarkan firman Tuhan, pateleng ma pinggolmu, dan simpan itu di dalam hatimu. Ada banyak orang datang ke gereja hanya memakai pinggol, tetapi tidak menyimpannya di hati. Saya punya bukti. Asal habis marambilan kan, habis minggu biasanya marsalam do ilobei. Pendeta, terima kasih enak kali khotbahmu pendeta, katanya. Oh ya, terpujilah Tuhan. Dok siai cerita-cerita, apalah tadi yang enak khotbah itu inang. Neja mana enak pangahapmu niku. Enggak tahu aku menceritakan inang, tapi enak kali khotbah inang ini. Dalam hatiku, Tuhan, bagaimana dia mengerjakannya kalau mengatakannya pun dia tidak tahu. Karena kita memang datang ke rumah Tuhan hanya untuk mendengar. Halanya pateleng pinggolmu bukan hanya itu, tapi nini simpanlah firman Tuhan yang kita dengar dalam lubuk hati kita. Dalam lubuk hati kita. Halanya ido aseso butene. Jagalah hati. Ke dalam hati itu disimpan. Kenapa dia bilang simpanlah itu di otakmu? Kenapa tidak dikatakan simpanlah itu di kakimu atau di kepalamu? Tapi simpanlah itu di hatimu. Hati
Sebetulnya nini tene bani panorang ya ini dipakai kata levav. Levav itu sesungguhnya adalah jantung. Jantung itu pada waktu penulisan Alkitab ini dianggap adalah motorik dari semua yang kita lakukan. Dari hatinya orang bisa bergerak. Kalau hatinya mengatakan lakukan ini dia lakukan. Kalau hati mengatakan misalnya perbuat ini dia perbuat. Anggosonari nita itu dilakukan oleh otak. Tapi dulu dikatakan itu oleh levav, hati. Halanya yang perlu adalah hati yang kita pakai. Ada lagu, bukan lagu kita. Tapi kalaupun lagu mereka, kata mata mereka, izinkan aku tapi enak sekali untuk mengingat khotbah ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati. Sesudah kita dengarkan firman Tuhan untuk menjaga hati, simpanlah firman itu di lubuk hati kita. Karena itu di hati dia disimpan, di hati itu sungguh dia dipelihara. Kita ganupan karena memang dalam hati kita ada dua roh yang bisa berkuasa. Ada hati yang dikuasai oleh sesuatu yang baik. Tapi ada hati dikuasai oleh roh jahat. Pertanyaannya, siapakah yang dikuasai oleh roh jahat? Apakah kita yang tidak di gereja? Minta tolong satu orang pemudi. Pemudi saya bilang, untuk membaca Lukas pasal 4 ayat 33 sampai ayat 34. Siapapun pemudi yang bersedia membacanya, mohon kesediaannya untuk berdiri di tempat membaca kebenaran firman Tuhan bagi jemaat. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan dan ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Kita ganupan di dalam rumah ibadah itu ada partondui setan. Bahasa Simalungun. Jadi jangan berpikir yang di rumah ibadah, di bait kudus, di gereja, hatinya sudah dikuasai oleh roh Allah. Belum tentu. Firman Tuhan mengatakan ada di gereja dikuasai partondui setan, roh jahat. Jadi hati-hati, jagalah hati, jangan roh setan ada di dalam hati kita. Karena tandanya roh setan. Angko hubani luar ni do, ibo tohanami do napasing doham, ibo tohanami anak inay bata doham, sitong pangakuan ni. Agi pinay pebay to di nama butak do iya. Tapi pandalan konon ni. Karena itu ada banyak sekali orang datang ke gereja hanya melihat-lihat sanggul orang, melihat-lihat baju orang, melihat-lihat sepatu orang. Salah pendeta itu, hari-hari pandita aidona itu ruskon. Karena dia hanya datang untuk menilai-nilai. Tidak datang di hadirat Tuhan. Saudaraku yang kekasih, firman ini mau mengatakan kepada kita adalah, Nini ijon jagalah hatimu. Sebab dari hatilah lentera kehidupan itu. Dop kosia Nini bani ayat 22. Mari kita perhatikan. Nini bani ayat 22 ambilan ta'ai. Tongon hagolukan doai bani najupahan ai. Tambar bani haganup akulani. Orang yang menyimpan yang baik dalam hatinya. Orang yang menyimpan hata ninai bata ibagas ukurni. Maka tambar doai bani akulani. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi hati yang sedih keringkan tulang. Bapak Inang, 31 tahun saya sudah menjadi pendeta nanti bulan April. Dari pengalaman penggembalaan, banyak sekali sakit kanker, banyak sekali sakit jantung, banyak sekali sakit mah akut, halani, uhur. Karena hati. Orang yang sakit kanker periksa dulu ke belakang.
Dia punya stres yang berkepanjangan enggak? Dia punya persoalan hidup yang tertekan enggak? Ada banyak sekali. Halanyai, kalau hati gembira, hati dipenuhi firman Tuhan, tambar doai, bani aku lamu. Kalau ini banyak 22 ayat ini. Jadi bukan kata pendeta ini dah girsang. Nini ijon banyak 22, tambar bani haganub aku lamu. Jadi kalau hati kita baik. Kebetulan sebulan lalu barangkali saya kasih ceramah pembinaan dalam rangka pembukaan PA wanita. Saya memohon di antara kita on Bapa metene. Minta tolong lo benasiam Bapa untuk membaca Filipi 4 ayat 8. Iya, terima kasih Bapak. Bahasa Indonesia ada yang bawa? Boleh tadi bersedia membaca Filipi 4, lebih enak, lebih nggak tahu, barangkali lebih dekat ke bahasa Indonesia. Silakan, ada yang pegang mic sudah di belakang? Nggak ada? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang adil, semua yang suci, semua yang suci, semua yang manis, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi kalau mau seperti aplikasi handphone tadi, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang suci, semua yang mulia, semua yang berfaedah, semuanya itu pikirkan. Berarti hati kita firman Tuhan di pikiran kita, semua yang manis, semua yang mulia, semua yang benar. Jadi semua fitnah, semua gosip, semua hoax bungkel. Bukankah Tuhan juga dalam nyanyi itu dikatakan, jauh ke dalam Engkau membuang. Yes, Tuhan aja membuang ke tubir laut dosa kita. Karena itu semua hoax, semua fitnah, semua gosip buang ke laut. Amin Ibu Bapak. Ini dia sehat, gak ada rasa sakit. Bahagia kita di rumah, bahagia persatuan ini. Semua yang jelek, semua yang buruk, semua yang jahat, bukan. Semua yang baik, semua yang sedang didengar, semua yang mulia, semua yang suci. Pikirkan itu, simpan di dalam hati firman Tuhan. Itu yang dikatakan di sini. Selanjutnya, kita lihat melalui teks ini. Disebutkan, maka kita ambil tak dijual. Ayatnya ayat 24. Ambukanlah kembali papanganmu si parladung aja saka namar putor. Jauhkanlah mulut dari mulut serok dan lidah yang dolar dari padahal papanganmu ini dari lagi dan mulut lidah yang dolar dari kuliah hindarkan Tuhan entah. Minggu pesta wanita di KPS sadari ada pameo stereotip yang mengatakan perempuan kalau tidak cerewet tak perempuan dia. Dan ini kudengar di antara ungkapan bapak-bapak. Cerewet, iya kalau nggak cerewet nggak perempuan itu. Jadi kalau cerewet katanya itu identik perempuan. Padahal banyak sekali yang kenal bapak-bapak pun cerewet. Banyak kali, nggak percaya nggak siapa. Suamiku pendiam, tapi ketika dia kerjakan seperti yang kukerjakan, cerewet. Pakai suamiku contoh. Ketika kami baru menikah kali baru, ketika aku baru melahirkan dia bangga kalikan anak pertama
laki-laki, senang kali dia sembahyang dia pikir. Pagi-pagi dia sudah masak sop. Dia langsung bangunnya, "Ma, bangun kau, Ma. Aku udah masak sop." Suka kali kau pasti tinutuk dikit ke dalam itu senang kali. Makan aku dalam hati senang kali punya suami kayak gini. Aku mau begitu. Hari kedua, bangunlah kau, Ma. Aku udah masak kok. Udah lain soalnya kan. Udah cuci piring aku loh. Oh iya, makasih lah ya. Aku tadi memang terganggu bikin suco jam 4 tadi. Dia masih bangun. Ya makanlah kamu. Biasanya langsung dia piring kok langsung. Tapi bersih terganggu. Hari keempat, bangunlah kamu. Udah jam berapa ya? Oh ya 7 jamnya. Ngasih. Terus itu dia pas ngepel. Sangat ringan. Karena itu bangun apa? Aku bangun. Langsung dia marah. Itulah kan masih ngepel aku basah di sini. Udah lewat kau. Kalau kau ngepel lewat orang kau marah. Nah, dia disuruh bangun. Dimarahin. Suami itu mendiam. Di beberapa siapa menjaga siapa. Kamu kalau dikerjakannya seperti kerja kita, dia juga cerewet. Juga ada siang bapak hari ibu bilang sadari lo tukang masak manusia siapa minggu wanita apa mereka siapa. Jadi ini bukan perempuan yang mereka siapapun. Lihat kalau ada laki-laki suami kita yang teliti orangnya, detail orangnya. Kalau tidak detail kita, dia pasti merepet. Jadi merepet itu semua orang ketika ada beban, ketika ada persoalan, ketika ada tekanan dalam hidupnya. Tapi firman Tuhan ini mengatakan, jangan cerewet sebab kalau cerewet kita, hari ini pesta wanita ini putus hubungan dengan cerewet. Mulut yang bolak-balik, mulut yang serong, putus hubungan dengan itu. Amin. Jangan suami kita nanti tinggal di Solo, sudut Solo rumah. Pak Perhanger, asal kamu di pokok Perhanger dulu. Podah itu, Podah 25. Ada silakan 2 tahun tadi, maaflah kemarahan saja. Tapi udah mau selesai kok, setengah jam lagi. Podah 25 itu berobat. Boleh berdiri Pak Perhanger, silakan. Ranando Mariana isu-isu ini tayo aserak saja bakon parinaman partinggi-tinggi. Jangan-jangan ini yang berlaku di tanah itu berdua. Isi cepat berubah itu ente. Di tanah sunai, aku tahu di tanah siapa. Bahkan do para manong iko de tua, iko de kopi, iko de ando, ya iko de kopi lah. Daripada di rumah. Oh, lantaran hal di partai tinggi di bawah asal. Siapa harus di bawah itu? Hal itu lantaran. Kita dapat mendengar dari Kristus Yesus memang itulah dikatakan ambilan ini. Jauhkanlah mulutmu dari mulut serong, lidahmu yang dolak-dalik yang merepet terus. Dan Bapak Inang inilah juga mengapa Maria, ini ciri khas Maria, ibu Yesus. Maria ibu Yesus. Langsi Maria, ayah menunggu Yesus aisi jenge sampai menerobi. Langsi Maria aisi bayangkan, langsi Maria aisi pandenang. Tapi ini bagi pintu 2 Lukas. Anggol palay basa kita be kalau kau membahasa ini PA ini bentar itu ini siapa nilai kemau Lukas 2:19 mengatakan iya si Maria iman ini bagas kondogan kata ini. Dia tidak merepet, dia tidak bersungut-sungut kalau harus melahirkan di kandang domba. Dia tidak marah dan tidak merasa kalau berada begitu banyak bebannya. Si Maria iman ini bagas kondogan kata. Jadi kehebatan perempuan adalah ketika mampu membuat mulutnya lebih sedikit berfungsi daripada kupingnya.
Karena itu marilah dalam rangka ulang tahun ke-69 ini, kalau sejak akhir 61, sejak hari Rabu yang lalu, kita sudah memasuki Rabu Awal, 40 hari sebelum kebangkitan atau Paskah. Kalau Katolik itu sudah puasa, masa-masa puasa air. Tapi bakal ada Rabu Awal kita 40 hari. Tapi marilah memaknai, karena itu adalah lingkaran gerejawi. Puasalah kita ingat sampai kebangkitan tidak merepet. Puasalah kita sampai nanti Paskah kita tidak gosip, kita tidak fitnah. Amin. Ayo katakan amin, janji ya. Ya, karena itu firman Tuhan di dalam tahun kita ini. Nini ijon, jauhkanlah mulutmu dari mulut serong, lidahmu dari dolang tali. Tapi mari menjadi ibu kehidupan. Maria itu menjadi kehidupan. Juru selamat hadir melalui raganya, pikirannya, dan hidup serta pekerjaannya. Itulah kehidupan. Dokosia ini usianya kita ambilan tahun. Lihat ayat 24 sampai ayat 25 sampai 27. Pintor maka nomor 5 kamu lobe, ada dapat lobe mapak kawanmu, parbiate kon mapan langkah ninahimu, ase terjamin ganu dalanmu, ulang maman lembang usiamu atau usiam bilo, pasurut malahimu, kumbani hajalaton. Yang pertama diminta adalah nini ijon, banyak bilanta nini ijon kainam, pintor pitor ni matamu ku lobe. Itu pertama. Pitor ni matamu ku lobe. Bapak ina melalui ambilan hukum tadi paingan. Pitor ika ku lobe. Artinya fokuslah hidup kita ini ke depan. Jangan berwawasan ke belakang. Orang belakang si malu termasuk akibat Tuhan. Kita suka berwawasan ke belakang. Bukankah kita mengatakan oposisi jolo-jolo dulu, matukot si kala dulu, piduka di dapat juluk nalapi kami senai, orang tua dan hinanai, diutono di dapat budi, ayo sih. Nah, ada tayo berdalam nah sesuai kami Kristen beda dalam kita. Kalau dilahanan dia tahu lamar Tuhan, daripada dia tahu lamaran. Tuhan Imam Asyam, Tuhan Imam Baik, seminar ada dan Injil itu. Bahwa marilah kita lakukan oposisi jalan-jalan tubuh bertukar sialan budi. Pidukkan di dapat jolok, pada garam di dapat budi. Diantum ada tahi, diantum memang ada nyokuk tahi. Tapi sekarang ada rontama sesuai dengan Injil. Kudu kasih betul mau. Contoh kasus, itu Bapak Jensi, Bapak biar tahu, tapi kami badas. Alian ada Bapak. Contoh kasus dengan TV. Anggota katakan warisan hanya kepada laki-laki. Si berbeda kembali bodoh. Tapi apa yang bagas Kristus ini tidak ada bedanya laki-laki dan perempuan. Hanya mari lakukan ada fokus ke depan bahwa laki-laki dan perempuan serupa. Warisan pun lakukan sama. Syukurnya si mantuaku, papan orang tuaku, mereka mau melakukan ini. Ternyata bisa. Nah, aku bani si dia. Nama jolok lama menjolok penting. Tetapi fokuslah ke depan, jangan ke belakang. Saudara-saudaraku, hal on mana membaik gaji kita. Kalau fokus ke dalam belakang, kita mesti sakit hati. Bukankah dendam? Bukankah sakit hati? Bukankah kemarahan? Itu adalah karena fokus ke depan. Nah, kalau disadar tersinggung doa yang beda lain. Kalau disadar keren. Bulan nasalku yang akon nasikaha aido. Red bulan nasalku lain. Jangan berwawasan ke belakang, tapi fokuslah ke depan. Nini doidon pitor. Izinkan saya memakai itu dengan
Iya. Bayangkan saya menggodong mobil, kaca spion itu lihat ke depan, kaca yang besar lihat ke belakang. Gampang kita membuat mobil kan? Begitu sering hidup kita, makanya gak maju-maju, makanya sakit, makanya stres, makanya kuilawat, makanya mahluk. Karena warisan pulang narsisa hapa, nama sakina, nama reda. Bukankah karena kita memang memakai kaca kita selalu di belakang, gak mau memaafkan. Tapi firman ini mengatakan, fokuslah hidup ke depan. Nikmati hidup sekarang, berguna sekarang, menjadi berkat sekarang. Yang di belakang dia tahu. Sampai Allah dia ini Paulus, hutani kena ikutiku, hubojong dona ibu. Sakit hatiku kemarin Tuhan, kau letakkan di bawah kaki salibmu. Sakit hatiku dibikin kayak itu, ketua sektor itu, perhati itu, pendeta itu. Sekarang kau letakkan di dalam bawah kaki salibmu. Aku fokus ke depan, hubojong dona ibu. Amin ibu bapak. Tak lapi-lapi amin bilang tidak kita amin selalu berkeras. Sama seperti kalau pernah kita dengar cerita dulu katanya kalau berperang tentara Romawi, mereka selalu membuat imperium Romawi. Karena itu kalau naik perahu mereka naik kapal laut, asal mau perang, kalau mereka naik kapal laut, pasti sesudah mereka mendarat kapal itu harus dibakar. Jadi kalau mereka naik kapal, ini harus mereka bakar dan mereka harus masuk ke pulau itu untuk berperang. Supaya hanya satu di otaknya, berperang dan maju. Mundur gak mungkin, kapal sudah dibakar. Karena itu pasti mereka bakar kapal itu. Asal ulang manuloi, asal ulang main gak ya, perang gak ya, mundur aja deh. Kalau kayak aku, oh enggak, gak ada bisa mundur. Maju harus berperang. Begitulah nyanyian orang kata Huberta. Tinggalkanlah yang di belakang. Itu hanya perlu untuk evaluasi. Ke belakang, melihat ke belakang itu hanya untuk perlu refleksi diri. Tetapi buatlah hidup ini fokus ke depan, berbuat ke depan. Hidup ini hanya sebentar, harus melakukan yang baik. Pojok dona ilobeku. Amin Bapak Ibu. Tapi pojok ini bagi amin dan terakhir kon. Bagi ayat terakhir. Surut mana herimu umbani na jahat. Pojoklah yang baik, pojoklah melakukan yang benar. Jadi ibulah ibu kehidupanlah kita. Siapa Bapak Ibu, betul-betul makin diambil dan sifatlah yang baik. Apa yang kami lakukan baik bagi siap. Pulang ke baca dalam dalam Indonesia, apalagi benda siap. Mama siap itu gak kayak kau mah, kayak kau mah di sini. Polo masih patah taheda, tubuh sakap-sakap di rohan, membuat kamu betul dalam kapal. Bukankah kita bilang, aku inang nih halakan, si istri yang gitu doa obat kurang. Aku halak-halak, 2 bulan memang berjadi dengan inang ini. Kenapa? Karena baru lahirkan pun sudah jahat. Tapi lihatlah apa yang diperjuangkan oleh ibu istri siap. Karena doa mereka, rezeki siap lain. Karena doa istri saudara. Karena itu janganlah buat surut mana kita tinggal aja. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman yang menyatakan bagi kami saat ini. Sungguh Bapa, kami menginginkan Engkau bentuk menjadi bejana emas.